bukan juga sifat Allah, tapi dia berita Allah itu lama, artinya lama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah al-wahidul ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Keluarga sekalian, hadirin dan hadirat, bapak dan ibu jamaah salat maghrib dan kajian di Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Segala puji bagi Allah, tahmid selalu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat rahmatnya dan taufiknya pada hari ini, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, bisa bermajlis ilmu di salah satu dari bulan-bulan suci dari 4 bulan haram, yaitu bulan Rajab. Suatu kenikmatan yang sangat besar ketika kita dimudahkan beribadah di bulan suci ini. Karena di antara kaedah di dalam keutamaan beramal, amal soleh, amal kebajikan dilipat gandakan oleh Allah minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Di antara yang menyebabkan bisa dilipat gandakan adalah keutamaan waktu. Kita sekarang berada di waktu yang mulia. Juga bisa juga karena keutamaan tempat seperti di Makkah dan di Madinah. Dan juga bisa juga karena keutamaan hati. Sebagaimana dikatakan para ulama, ganjaran pahala yang didapatkan seseorang atas amal yang dia lakukan bisa dilipat gandakan karena disebabkan kebesaran hatinya, karena disebabkan kekuatan iman yang ada di hati. Berbeda dengan orang yang lemah keikhlasannya, lemah ilmunya dalam ma'rifat kepada Allah, yang menyebabkan keyakinannya juga kurang. Walaupun amalannya diterima oleh Allah, tapi pahalanya tidak sebesar orang yang memiliki keyakinan, keimanan, keikhlasan, ketulusan yang dalam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana juga adapun dosa itu tidak dilipat gandakan oleh Allah. Sebagaimana Allah katakan di akhir surah Al-An'am, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan
amal kebajikan, maka baginya 10 kali lipat pahala atas amal kebaikannya tersebut. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang melakukan amal kejelekan, maka tidaklah dia dibalasi kecuali hanya seperti yang dia lakukan. Artinya satu ya satu. Tapi pulang, walaupun demikian, dosa walaupun tidak dilipat gandakan, dia bisa diberatkan timbangannya. Karena apa? Karena penyebab di antaranya menggawi dosa di bulan yang suci. Bulan Rajab ini kan bulan suci, di mana bangsa Arab mereka menghindari di bulan-bulan suci ini, 4 bulan suci ini, apa saja yang berbentuk pertumpahan darah. Mereka tidak berperang pada bulan Rajab dan bulan-bulan haram yang lain. Mereka tidak berperang, stop perang pada bulan itu. Kecuali kalau perangnya sudah dimulai sebelumnya dan nyambung ke bulan Rajab, ya terusin. Atau perangnya dalam rangka diserang, jadi kita dalam kondisi bertahan. Nah, kalau bertahan lain cerita, diserang di bulan Rajab. Tapi kalau menyerang di bulan Rajab, mereka tidak lakukan. Khususnya suatu suku yang bernama suku Mudhar, yang terkenal sangat memuliakan bulan ini. Sehingga akhirnya bulan Rajab ini dinisbatkan kepada suku tersebut, karena suku Mudhar adalah suku yang sangat mengagungkan atau sangat memuliakan bulan Rajab ini. Kaum muslimin yang berbahagia, hati-hatilah berarti dari berbuat dosa di bulan haram. Ya, memang tidak lipat gandakan, tapi tahukah kita ketika timbangan amal itu menimbang amal kebajikan dan keburukan kita, mungkin bisa jadi kebajikan kita banyak, keburukan kita lebih sedikit. Tapi ternyata keburukan kita lakukan di kondisi-kondisi yang menyebabkan keburukan tersebut bertambah berat timbangannya. Yang semestinya tidak seberat itu gara-gara kita lakukan di bulan mulia, atau di tempat mulia, atau dalam kondisi kita mengilmuinya, yang menyebabkan dosa tersebut lebih berat dibanding apabila dilakukan orang yang tidak mengilmuinya. Kaum muslimin yang berbahagia, di tempat ini seperti yang pian ketahui, kita mengkaji faidah jalilah fi qawaidil asma'il husna. Faedah besar dalam atau pada kaedah-kaedah nama-nama Allah yang Maha Agung. Saudaraku yang dirahmati Allah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas kaedah yang kelima, yaitu, bisa silahkan lihat kitabnya, bahwasanya nama dari nama-nama Allah itu dia memiliki petunjuk yang menunjukkan dia nama Allah, yang menunjukkan dia pertama kepada zat Allah dan sifat Allah. Dia menunjukkan zat dan sifat Allah secara mutabaqah, secara langsung. Ketika dikatakan Allah As-Sami', nang mana As-Sami'? Itu pang Allah. As-Sami' Allah.
Dan juga menunjukkan sifat Allah secara otomatis ketika dikatakan As-Sami', oh berarti dia maha mendengar. Ini secara mutabaqah, secara apa? Secara otomatis. Mutabaqah itu secara otomatis. Disambat Al-Basir, yang maha melihat. Siapa itu? Ya Allah. Dan menunjukkan Allah memiliki sifat mendengar yang tidak ada kurangnya. Sebagaimana nama Allah itu menunjukkan kepada salah satunya secara tadammun, secara kandungan. Ketika dikatakan As-Sami', oh berarti dia mengandung. Mengandung apa? Mengandung sifat mendengar. Begitu pula nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kepada sifat yang lain secara luzum, secara keharusan, secara konsekuensi. Gimana tuh? Allah As-Sami'. Kalau Allah itu As-Sami', kalau dia mendengar, ya, dia itu As-Sami', berarti dia pun juga memiliki pendengaran. Kalau dia mendengar, berarti dia memiliki pendengaran yang agung sesuai dengan kemuliaannya. Kalau dia mendengar, berarti dia memiliki pendengaran yang pendengarannya itu sesuai dengan kemahaagungan dan kemahabesarannya. Apalagi yang ditunjuki? Kalau dia As-Sami', dia mendengar, berarti dia hidup. Ya kada? Ini ditunjukkan secara luzum, keharusan. Harus dong, kalau dia mendengar berarti dia hidup. Karena yang mati tidak mendengar. Berarti dia zat yang maha hidup. Al-Hayy, yang memiliki kehidupan sempurna. Dan lain sebagainya. Banyak lagi dari sifat-sifat yang ditunjuki dengan satu nama Allah secara konsekuensi. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada malam hari ini pelajaran baru kita adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna ini memiliki dua sudut pandang. Yang pertama, dia ditinjau dari sudut zat, dirinya Allah. Yang kedua, ditinjau dari sudut sifat, ditinjau dari sifat-sifat Allah. Kalau ditinjau dari zat dirinya Allah, semua nama-nama Allah itu mutaradifah. Semua nama-nama Allah itu sama, sinonim. Kita lihat kaidah yang ke-6, halaman berapa tuh? Halaman 25, ya. Contohnya gini, As-Sami', siapa itu As-Sami'? Ya Al-Basir. Al-Basir itu siapa? Ya Al-Ahad. Siapa Al-Ahad itu? Ya As-Samad. Siapa As-Samad itu? Ya Al-Qahhar. Siapa Al-Qahhar itu? Ya Al-Mannan. Siapa Al-Mannan itu? Al-Ali, Al-Muta'ali. Siapa Al-Muta'ali itu? Al-Jabbar. Siapa Al-Jabbar itu? Al-Aziz. Sama semuanya itu. Itu ketika disebut Al-Jabbar, dialah Al-Aziz, dialah ya Al-Hakim dan sebagainya. Kalau ditinjau dari zatnya, maka nama-nama itu semuanya sama.
Tapi kalau ditinjau dari sifat-sifat Allah, maka nama-nama itu berbeda-beda, mutabayinah. As-Sami' Allah yang maha mendengar. Al-Basir Allah yang maha melihat. Al-Ahad Allah yang tunggal, yang esa. Ya, dan seterusnya. Ditinjau dari sifat-sifat, kalau dilihat dari sisi dia mengandung sifat-sifat, maka nama-nama tersebut berbeda. Tapi kalau ditinjau dari siapa yang memilikinya, siap menunjukkan kepada siapa tuh nama itu punya siapa? Punya Allah. Maka semua nama itu sebenarnya sama. Bisa dipahami? Kaidah yang ketujuh. Kalau tadi as-sadis, sekarang yang ketujuh. Lihat halaman ke-26. Apa saja yang disebutkan pada bab nama-nama dan sifat-sifat Allah itu harus tauqifi. Ini nama Allah jar. Ini ngaran Allah, ini sifat Allah. Itu harus tauqifi. Tauqifi itu apa artinya, Pak? Harus berdasarkan wahyu, Al-Quran atau hadis. Kada boleh diambil dari selain dua itu. Itu artinya tauqifi. Lawannya tauqifi apa? Ijtihadi atau taufiqi. Kalau tadi tauqifi, qaf hanya fa. Lawannya apa? Taufiqi. Taufiqi, fa dulu baru qaf. Taufiqi artinya ijtihadi. Bisa saja didapat dari hasil ijtihad, hasil renungan. Renungan ulama mengambil ijtihad dari ini, dari itu. Oh, ini nama Allah. Ini sifat Allah. Itu ijtihadi atau taufiqi. Fa dulu baru qaf. Tapi di sini dikatakan apa saja yang disebut ujar inya ngaran Allah, ujar inya adalah sifat Allah, maka itu harus dari tauqifi. Lihat tulisannya tauqifi. Qaf dulu baru fa. Tauqif diambil dari kata waqqafa yuwaqqifu. Harus bujur-bujur berdasar dari Al-Quran dan hadis. Wala taqfu ma, oh ya, intinya harus tauqifi, ya. Harus seseorang berdiam hanya pada ayat dan hadis saja. Ini dalam nama. Umpamanya dikatakan Allah itu As-Sami', itu harus ada dalilnya. Entah dari Al-Quran atau hadis atau kedua-duanya. Ketika dikatakan Al-Jabbar, adalah dalilnya, ada. Oh, berarti kawa. Begitu pula sifat Allah. Allah apa? Allah punya sifat As-Sama', Al-Basar. Allah punya sifat ini dan itu. Dari sifat zatiyah, dari sifat fi'liyah. Maka semua itu kalau ada dalilnya maka kita tetapkan. Adapun dalam masalah pemberitaan, ya, dalam masalah pemberitaan ini tidak wajib tauqifi, enggak mesti. Kita memberitakan tentang Allah, maka tidak mesti harus didatangkan secara tauqifi. Contohnya seseorang umpamanya menyapu di halaman rumahnya. Ketika dia menyapu, dia bawa sampahnya itu ke halaman tetangga. Ada orang yang negur, jangan begitu.
Allah bisa marah atas perbuatanmu. Ini memberitakan, ya. Allah bisa mencelakakanmu gara-gara engkau melakukan hal ini. Ini berita, nggak ada masalah. Kita memberitakan seperti itu. Nggak mesti harus pakai dalil. Contohnya berita apa? Al-Qadim. Allah itu lama. Boleh Allah dikatakan lama, tapi tidak bisa dikatakan Allah itu berisi ngaran Qadim. Ngaran Allah itu Al-Awwal. Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang pertama, tidak ada sebelumnya sesuatu. Dialah Allah al-akhir. Artinya tidak ada sesuatu setelah Allah. Dialah al-zahir. Dialah yang berada di atas segala sesuatu. Tidak ada di atasnya sesuatu. Dialah al-batin, dia yang maha mengetahui yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dikatakan huwal awwal, dialah yang pertama. Tidak ada sesuatu sebelumnya. Ini nama Allah, ada dalilnya. Tapi kalau qadim bukan nama Allah. Bukan juga sifat Allah, tapi dia berita. Allah itu lama, artinya lama sekali. Tapi ketika dikatakan Allah itu qadim, tidak boleh dikatakan Allah itu namanya qadim, enggak. Karena namanya qadim, lama tidak menafikan tidak adanya sesuatu sebelumnya. Bisa saja lama tapi sebelumnya ada sesuatu. Ya kan? Makanya kalau diberitakan Allah itu qadim boleh-boleh saja, tapi kalau Allah disifati qadim atau diberi nama Al-Qadim, tidak boleh. Makanya nggak boleh seseorang memberi nama seseorang dengan nama yang ada sisi ibadahnya dihambakan kepada berita, bukan nama Allah. Contohnya Abdul Qadim, nggak boleh. Kalau Abdul Awwal boleh. Begitu pula Asy-Syai', Allah itu sesuatu. Nggak boleh dijadikan nama atau sifat. Memang Allah itu syai'un. Allah itu sesuatu. Tapi bukan nama Allah, bukan sifat Allah. Dia hanya berita Allah adalah sesuatu. Sebagaimana kita juga sesuatu. Alam semesta sesuatu, Allah juga sesuatu. Cuman ini bukan nama Allah, bukan sifat Allah. Boleh kita beritakan Allah. Ketika umpamanya ada yang mengatakan Allah itu ya, seperti orang yang mengatakan alam semesta ini semuanya Allah. Ini pemahaman apa itu? Wahdatul wujud. Semua yang ada ini hakikatnya adalah Allah. Jadi diri saya Allah, meja ini Allah, semuanya itu Allah. Kita bantah, oh tidak benar. Tidak benar. Anda sesuatu, Allah itu sesuatu. Artinya beda. Artinya beda. Buktinya Anda masih minta. Anda saja dengan kawan yang lain pasti beda. Kalau kita semuanya sama, kenapa kita masih bertengkar, masih nggak akur? Katanya sama. Sama kok, malah bertengkar. Itu manusia loh. Bagaimana Anda dengan Allah? Anda sekarang perlu sesuatu saja, perlu bekerja. Bekerja itu sudah sunnatullah, ketentuan Allah. Perlu sesuatu Anda perlu bekerja. Anda harus bekerja baru mendapatkan rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau semuanya sama, berarti kan rezeki datang saja kepada Anda, nggak perlu Anda bekerja.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula al-maujud. Al-maujud artinya apa, Pak? Ada. Allah diberitakan enggak dengan al-maujud? Diberitakan. Allah itu maujud. Ada. Tapi apakah Allah diberi nama dengan al-maujud? Kada. Apakah Allah disifati dengan wujud? Ya. Tidak diberitakan di dalam hadis Allah wujud, tapi Allah itu ada dengan dalil-dalil yang banyak. Allah pasti ada. Kita katakan al-wujud adalah berita. Ya, Allah mawujud. Allah ada. Bukan sesuatu yang gaib, bukan sesuatu yang tidak ada, tapi sesuatu yang memang ada. Ini berita. Begitu pula al-qaim binafsihi, yang dia berdiri sendiri, tidak memerlukan yang lain. Dia ingin apa saja yang dia lakukan sendiri. Enggak perlu kepada selainnya. Ini boleh enggak kita beri nama Allah dengan Al-Qaim binafsihi? Enggak boleh. Tapi kalau kita beritakan boleh. Adapun nama Allah Al-Qayyum, harap lagi daripada itu. Al-Qayyum harap lagi daripada Al-Qaim binafsihi. Al-Qayyum apa artinya? Al-Qaim binafsihi wal qaim ala ghairihi, yang dia berdiri sendiri dan dialah yang menghidupi selainnya. Yang selainnya itu bisa berdiri, bisa bekerja, bisa beraktivitas, Allah lah yang menentukannya. Harat lagi daripada al-qaim binafsihi. Makanya ketika dikatakan Allah itu sifatnya qiyamuhu binafsihi, kada tak salah, tapi dia tidak lengkap. Allah itu punya yang lebih hebat daripada itu, yaitu al-qayyumiyah. Dari nama al-qayyum itu, al-qayyumiyah, berdiri sendiri dan mendirikan selainnya. Harat daripada al-qaim binafsihi, qiyamuhu binafsihi. Alahan lagi, mana haratnya ampun ikam lan ampun Allah. Allah menyambat di dalam Al-Quran Al-Qayyum, Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Mbah itu ikam urah surang qiyamu binafsihi, kada tak salah, tapi ketika itu disambat sifat Allah itu kurang sekali. Kalau salah tidak, tapi dia kurang. Allah lebih hebat daripada itu, Al-Qayyumiyah. Bukan berdiri sendiri lagi, mendirikan yang selainnya. Bisa dipahami kaum muslimin? Inilah pembeda di dalam masalah nama-nama Allah. Nama-nama Allah harus tauqifiyah. Harus tauqifiyah. Harus ditanya, atau apakah dia sudah ada dalilnya? Ada nggak dalilnya? Kalau nggak ada, berarti ditolak itu sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa saja sebagian daripada berita itu dimasukkan kepada sebagian dari sifat Allah, tapi artinya dia masih bergandengan dengan dalil juga. Ya, seperti contohnya al-maujud, berarti mengandung sifat wujud ada. Adanya Allah itu berita tentang Allah. Tapi kalau dikatakan sifat, ya sifat juga dia ditunjuki oleh banyaknya ayat yang menunjukkan keberadaan Allah. Dengan disebutnya sifat-sifat Allah, ya, zat Allah. Allah menciptakan sesuatu. Ya, Allah mengatur alam semesta, memelihara alam semesta.
ya otomatis masuklah wujud itu di dalamnya. Nggak perlu disebut wujud, sudah ada. Kalau dia yang mencipta berarti dia ada. Kalau dia yang mengatur ya berarti dia ada. Kalau dia yang memelihara berarti dia juga ada. Dia masuk otomatis di dalam sifat-sifat tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sekarang kita masuki kaidah yang ke-8. Nama Allah Subhanahu wa taala apabila disebut, maka boleh diambil darinya asal kata dan perbuatan. Boleh Allah diberitakan dengannya, baik secara perbuatan, kata kerja, atau asal kata. Contohnya Allah punya nama As-Sami' Al-Basir Al-Qadir. Maha mendengar, maha melihat, dan maha berkuasa. Boleh kita katakan kalau dia As-Sami' berarti Allah punya sifat As-Sama'. Allah mendengar sesuatu. Kita boleh beritakan. Allah melihat sesuatu. Allah punya kudrah, punya kemampuan. Boleh juga kita beritakan dengan kata kerja. Ya, contohnya di dalam Al-Qur'an qad sami'allah. Allah mendengar. Bla bla bla. Mendengar ini dan itu. Qad sami'allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Kemudian Allah juga mengatakan faqaddarna fa ni'mal qadirun. Kami akhirnya tentukan dan sungguh kami adalah sebaik-baik zat yang menentukan. Ini apabila kata kerja tersebut kata kerja yang mengandung, yang mengharuskan ada objek. Kita boleh beritakan. Kita boleh beritakan. Apabila kata kerja, apabila nama itu dia mengandung sifat yang sifat itu memerlukan objek. Seperti As-Sami', maha mendengar, berarti kan ada objek yang didengar. Al-Basir, yang maha melihat, berarti ada objek yang dilihat. Tapi apabila sifat yang diambil dari nama tersebut dia adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek, maka tidak boleh diberitakan sifatnya itu di dalam pembicaraan. Contohnya Allah itu Al-Hayy, Allah Subhanahu wa taala yang hidup, yang memiliki kehidupan sempurna, yang tidak didahului ketidakadaan dan tidak ditutup dengan kefanaan, ya, yang tidak disela-selai oleh capek, tidur, kantuk, lesu, sakit, dan sebagainya, yang memiliki kehidupan sempurna. Allah itu Al-Hayy. Kita katakan Allah itu Al-Hayy, itu nama Allah. Masdarnya, asal katanya Al-Hayah, kehidupan. Karena dia tidak memerlukan objek, maka kita tidak boleh mengatakan Allah itu hidup begini dan begitu. Kita langsung katakan saja Allah itu Al-Hayy. Allah itu yang maha sempurna kehidupannya, yang memiliki sifat kehidupan, Al-Hayah. Sudah. Adapun diberitakan Allah itu hidup begini dan begitu, tidak boleh. Karena dia adalah nama yang mengandung sifat yang tidak memiliki objek. Jadi tidak boleh diberitakan.
Allah itu hidup begini dan begitu, tidak boleh. Tapi kalau itu mengandung sifat yang kata kerjanya memerlukan objek, boleh diberitakan. Hati-hati loh, Allah mendengarmu. Hati-hati loh, kamu jangan curang, Allah melihatmu. Itu boleh. Karena memang kata kerja itu memerlukan objek. Di situ perbedaannya. Ini kaidah yang ke-8. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah sekalian, jamaah kajian Masjid As-Salam, azan ya Allah wa iyyakum. Yang ke-9. Kaidah yang ke-9. Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu berasal dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah berbuat sesuatu itu berasal dari Allah punya nama ini, punya sifat itu. Akhirnya Allah berbuat ini dan itu. Adapun nama-nama makhluk itu berasal dari perbuatan mereka. Siapa tuh? Nah, itu pang tukang mencuntan ya orang. Kenapa perbuatannya dia mencuri? Siapa dia? Itu pang orang yang pemurah orangnya, suka memberikan bantuan kepada orang. Dikatakanlah dia seorang yang pemurah, seorang yang suka membantu orang. Siapa itu? Orangnya penyayang. Oh, dia adalah fulan yang penyayang. Nama penyayang itu didapat dari perbuatan dia. Adapun Allah Subhanahu wa taala perbuatannya berasal dari namanya. Kebalikan makhluk. Makhluk itu namanya sampai inya dingarani itu oleh orang, itu dari perbuatan inya. Iya? Setelah dia berbuat baru orang kasih nama dia fulan. Si anu. Si anu. Tukang kaca umpamanya, karena dia jualan kaca. Ya, tukang gunting karena dia menggunting rambut orang. Setelah dia berbuat baru dia dapat nama itu. Dan Allah Subhanahu wa taala perbuatan-perbuatannya itu berasal dari kesempurnaannya. Adapun makhluk, kesempurnaan mereka diambil dari perbuatan mereka. Gaweannya bagus kada? Bagus. Oh, sip. Kalau Allah Subhanahu wa taala perbuatannya Allah itu berasal dari kesempurnaan Allah, sudah sip berdahulu. Perbuatan Allah diambil dari kesipan Allah tadi, kesempurnaan Allah tadi. Maka akhirnya diambillah untuk Allah nama-nama fashtuqqat lahul asma ba'da an kamula bil fi'il. Manusia itu atau makhluk itu diambillah untuknya nama-nama setelah dia sempurna dalam perbuatannya. Orangnya sudah sempurna dalam sesuatu, baru dikasih nama dia dengan demikian. Adapun Allah Subhanahu wa taala terus-menerus sempurna sehingga perbuatannya pun ketika terjadi dia berasal dari kesempurnaan Allah. Karena Allah itu sempurna dengan zat dan sifat-sifatnya. Dan perbuatan-perbuatan Allah itu berasal dari kesempurnaan Allah. Ketika dia sempurna, dia pun berbuat. Adapun makhluk, dia berbuat, maka setelah dia berbuat, baru dia jadi sempurna dengan kesempurnaan yang layak bagi makhluk saja, bukan kesempurnaan yang layak bagi Allah. Dengan kesempurnaan level makhluk, bukan kesempurnaan yang level Allah. Yang itu satu-satunya saja yang dimiliki hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kaidah yang 10. Menghitung nama-nama Allah yang indah dan mengilmuinya adalah suatu perkara yang inti untuk diketahui dari semua yang perlu kita ketahui. Kita sholat, kita zakat, kita sedekah, kita berhaji, kita umroh, kita puasa. Itu adalah bukan yang terinti. Yang terinti itu adalah bagaimana kita mengetahui zat yang kita sedekah, karenanya kita berpuasa, karenanya kita sholat kepadanya. Kita mengenal nama-namanya. Semua yang diketahui selain Allah, semua yang diketahui, maklum, sesuatu yang diketahui selain Allah, entah itu ciptaan Allah atau itu perintah Allah. Contohnya apa? Manusia, itu ciptaan Allah. Salat, perintah Allah. Entah ilmu tentang kauniyahnya Allah, bagaimana pengaturan Allah atas alam semesta ini, atau ilmu tentang apa yang Dia syariatkan, itu yang selain Allah. Ya. Adapun sumber daripada penciptaan dan perintah itu adalah nama-nama Allah yang husna. Dari mana ciptaan ini? Ya dari Allah. Dari mana perintah ini? Ya dari Allah. Dari nama-nama Allah yang husna. Oleh karena itu, penciptaan Allah dan perintah Allah itu selalu berkaitan dengan nama-nama Allah dengan kaitan iqtida, keharusan. Setiap perintah semuanya berasal dari nama Allah yang husna. Dan semuanya baik, tidak keluar dari kemaslahatan hamba. Tidak keluar dari kasih sayang Allah kepada hamba. Dan ihsan Allah, berbuat baiknya Allah kepada hamba. Dengan Allah menyempurnakan mereka dengan apa yang Allah perintahkan mereka dengannya dan Allah larang mereka darinya. Allah ingin menyempurnakan mereka. Orangnya sudah umpamanya sugih, bungas, sehat. Allah ingin sempurnakan, salat kam, puasa ikam. Artinya orang itu Allah ingin sempurnakan lagi dengan perintahnya. Jangan minum khamar ikam. Jangan ikam melakukan ini dan itu. Allah ingin menyempurnakan dia. Kita perhatikan halaman ke-28. Perintah Allah itu semuanya maslahat. Semuanya hikmah. Semuanya rahmah. Semuanya kelembutan dan semuanya ihsan. Yaitu kebaikan dari Allah. Karena semuanya berasal dari nama Allah yang husna. Dan perbuatan Allah semuanya tidak keluar dari keadilan, dari hikmah, dari kemaslahatan dan dari rahmah. Dan sumber itu semua adalah nama Allah yang husna. Fala tafawuta fi khalqihi wala abath. Tidak ada kesenjangan di antara makhluk Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak adil, tidak. Tidak juga abath, tidak ada perbuatan yang sia-sia dalam ciptaan Allah. Kenapa ini sampai bertambah ini? Kenapa jari jinya sampai 6 padahal semuanya orang jari 5? Kenapa sampai tambah? Loh, ini kelebihan. Ini berarti sia-sia. Tidak. Pasti ada sesuatu. Pasti ada. Allah inginkan.
Kenapa telinganya ada sesuatu di sini? Ini nggak ada gunanya ini. Kenapa kok ada ininya? Umpamanya gitu Pak lah. Pasti ada hikmahnya di balik itu. Kenapa itu sampai ada? Saudaraku yang dirahmati Allah. Allah tidak menciptakan makhluknya secara batil. Tidak juga sudan wala abatan. Sia-sia atau tidak ada tujuannya. Nggak ada. Sebagaimana semua yang ada selain Allah fabi'ijadihi, semuanya dengan Allah lah yang menghendaki dia ada. Fawujudu man siwahu tabi'un liwujudihi taba'al maf'ulil makhluqi li khaliqihi. Keberadaan sesuatu yang selain Allah itu mengikuti keberadaan Allah, sebagaimana mengikutinya sesuatu yang menjadi objek, yang menjadi makhluk kepada yang menciptakannya. Maka oleh karena itu ilmu tentang nama Allah adalah intinya ilmu. Ya, intinya ilmu dengan segala dari dia intinya ilmu daripada semua selainnya. Sehingga ilmu tentang nama-nama Allah menghitungnya adalah asal muasal dari semua ilmu. Barang siapa yang menghitungnya, mempelajarinya, kama yang bagi sebagaimana yang diharapkan, lil makhluk ahsa jami'al ulum, faman ahsa asma'ahu kama yang bagi lil makhluk ahsa jami'al ulum, id ihsa'u asma'ihi aslun li ihsa'i kulli ma'lum. Kalau dia sampai mempelajarinya, berarti dia akan mempelajari semua ilmu. Karena dengan kita mempelajari nama-namanya, dia adalah dasar untuk mempelajari setiap sesuatu yang diketahui. Karena semua yang diketahui itu, dia adalah konsekuensi atau keharusan yang diketahui nanti apabila seseorang mengetahui akan nama-nama Allah. Mari kita perhatikan bagaimana berasalnya sifat mencipta dan memerintah. Itu berasal dari ilmu Allah dan hikmah Allah. Allah menciptakan sesuatu, memerintahkan sesuatu. Itu berasal dari mana? Dari ilmu dan hikmah Allah, kemaha bijaksanaan Allah. Oleh karena itu kita tidak dapati pada nama-nama Allah sesuatu celak atau sesuatu yang kurang padanya. Karena sesuatu celak yang terjadi pada yang ia perintahkan pada hamba, li'annal khalal al-waqi' fima ya'muru bihil 'abd aw yaf'aluh imma ayyakuna li jahlihi bih aw li 'adami hikmatih. Kalau seandainya sampai ada kekurangan pada perintah Allah kepada hamba atau perbuatan Allah kepada hamba, itu entah karena kebodohan Allah akannya, ketidaktahuan Allah, atau ketidakhikmahan Allah. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Dia Al-Alimul Hakim, zat yang Maha mengetahui dan yang Maha bijaksana. Sehingga perbuatan Allah dan perintah Allah tidak disertai dengan khalal, kekurangan, ketidakbijaksanaan atau tanaqud. Apa itu tanaqud? Kontradiksi. Nggak mungkin ada kontradiksi. Kalau manusia kan kadang-kadang ada kontradiksi atau sering. Dia ngomong kayak gini, perbuatannya berbeda. Ya. Dia melakukan ini padahal dia sebelumnya mengatakan dengan perkataan yang lain. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak ada kontradiktif pada diri Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa barakallahu fikum. Silahkan kalau ada pertanyaan. Demikianlah kaidah yang ke-10 ya.
Insyaallah kita akan pelajari kaidah yang berikutnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ini adalah kaidah-kaidah dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna dari tulisan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Luar biasa kaidah-kaidahnya yang sangat patut kita pelajari. Ya, apalagi di zaman sekarang ini Bapak hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa orang ya yang suka menyebarluaskan ilmu yang salah tentang nama-nama dan sifat Allah. Bahkan mungkin baru datang ke daerah kita ini. Bahkan mungkin didukung oleh sebagian kalangan untuk mengajarkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tidak sesuai dengan kemahabesaran Allah dan kemahasempurnaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Ingin berlari dari menyerupakan Allah dengan makhluknya, tapi jatuh kepada meniadakan meniadakan sifat Allah. Ini mirip sama makhluk, hilangkan. Entah itu ditafwid, sudah jangan diartikan, atau disimpangkan maknanya, yaitu ditahrif, ditakwil. Oh, Allah itu umpamanya Rahim, penyayang. Penyayang itu jangan diartikan penyayang karena manusia penyayang juga. Ada yang penyayang. Berarti apa? Iradatul khair. Allah menginginkan kebaikan pada hambanya. Jadi selalu ditakwil. Allah itu Rahim, penyayang kepada makhluknya, penyayang dihilangkan. Artinya iradatul khair. Allah dikatakan sifat ini. Ini namanya takwil atau tafwid. Ini sifat Allah. Artinya apa? Sudah, jangan diartikan. Ini namanya tafwid. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengimani apa adanya. Ada suatu nama mengandung sifat dan sifat pasti ada artinya. Yang artinya itu sesuai dengan kemahaagungan Allah, kemahabesaran Allah. Yang sempurna tidak ada kurangnya. Pasti berbeda dengan hamba. Walaupun sama artinya, walaupun sama maknanya, tapi hakikatnya pasti berbeda dengan apa yang dimiliki oleh hamba. Kalau ini sempurna bagi hamba, bagi Allah ini sempurna juga bagi Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah. Kalau ini sempurna bagi hamba, dia sempurna sesuai dengan kesempurnaan level hamba. Jadi kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah harus betul-betul mempelajari kaidah-kaidah ini, khususnya di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Ya, bagaimana kondisi kadang-kadang kondisi politik, kondisi ekonomi bisa berimbas kepada kondisi keagamaan. Bisa saja ada beberapa pihak-pihak tertentu yang menginginkan keuntungan dari sisi politik atau sisi ekonomi atau sisi apa yang akhirnya mendapatkan kemudahan di dalam menyebarkan syubhat-syubhatnya. Kita ahlu sunnah tegar di atas kebenaran dan terus mendakwahkan kebenaran tauhid, bagaimana mengagungkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Wallahu taala a'lam. Wallahul muwaffiq ila ahsanit tariq. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda.
Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.